dengan produk yang sama ya. Produk yang sama, nggak diapa-apain ya. ROAS-mu pasti turun, dijamin, teman-teman. Semakin besar kamu ngiklan, ROAS-mu akan ke rata-rata. Rata-rata Shopee itu parah sebenarnya. Ntar saya kasih lihat rata-rata Shopee. Parah rata-rata Shopee. Kalau remnya belum, kelima nanti. Atau ketiga, kedua. Pertanyaan berikutnya, ya. Bagaimana caranya buat saya apabila saya udah sampai ke titik ini, titik yang remblong ini ya, kita bisa naikin lagi ROAS-nya ke tingkat berikutnya. Bagaimana caranya untuk menaikkan ROAS yang sudah turun? Nah, kita akan bahas soal ini ya, the law of diminishing return. Ya, ini teori ekonomi ya, karena saya anak ekonomi ya kayak gini lah jadinya ya. Ini ilmu ekonomi basic ya. Jadi ini adalah teori ekonomi yang menjelaskan bahwa hasil yang didapat akan semakin berkurang setelah mencapai titik tertentu ya. Jadi intinya selalu ada titik apa ya namanya ya? Ya grafiknya pasti selalu kayak gini lah. Ya, selalu ada puncak habis itu turun. Ya, untuk banyak hal yang kita lakukan. Termasuk iklan. Ya. Nah, teman-teman, ya saya percaya kebanyakan yang dari sini ada di titik gaspol. Yang artinya iklannya teman-teman kurang di gaspol. Ya, makanya hari ini saya sebagai motivator teman-teman ya, gaspol ya. Ya, gaspol sampai kapan? Sampai remnya blong, teman-teman. Ya, dan ketika remnya blong, teman baru sadar, kok gua ngiklan makin lama bukan untungnya makin banyak, malah makin rugi ya kan? Berarti saya harus mundur sedikit sampai ke titik maksimal. Maksimal apa? Maksimal profit. Titik keseimbangan di mana dengan kamu iklan yang kamu keluarkan, profitnya maksimal. Dan kalau saya tambah lagi, profitnya turun. Padahal iklannya makin gede. Tapi mungkin sekarang kamu dalam kondisi yang di sini. Yang iklanmu belum maksimal. Tapi Om, saya kalau ngiklan ini nambah lagi, ROAS-nya makin turun. Masih untung nggak? Masih untung sih. Untungnya makin banyak nggak kalau kamu kayak gitu? Ya makin banyak. Ya kenapa nggak digas? Ya sayang. Saya mendingan sewa ruko satu lagi. Ya, saya hitung-hitung ya Shopee kok ambilnya lebih gede daripada untung saya ya. Ya kan? Mending saya ngambil ruko satu lagi ya kan. Mending saya buat beli ini ya kan. Sayang iklan sebanyak itu. Tapi kamu kan belum pernah coba. Nah, tapi teman-teman juga harus ingat. Ya, seperti ini ya. Titikmu sekarang di titik yang belum maksimal itu ROAS-nya di 20. Ini teman-teman tahu ROAS apa kan ya? ROAS ya. Kalau yang belum tahu, mohon maaf ya teman-teman, bisa ngambil nonton video-video YouTube saya di Botakers Intermediate tuh ada 100 lebih video. Bisa banyak ya. Saya udah sering ulang-ulang. Tapi ini harusnya buat kelas yang lebih advance ya buat teman-teman sini ya. ROAS-mu di 20 sekarang. Ya. Udah bagus. Ya. Kamu gas lagi, saya yakin ROAS-mu turun. Dengan produk yang sama ya. Produk yang sama, nggak diapa-apain ya. ROAS-mu pasti turun, dijamin, teman-teman. Semakin besar kamu ngiklan, ROAS-mu akan ke rata-rata. Rata-rata Shopee itu parah sebenarnya. Ntar saya kasih lihat rata-rata Shopee. Parah rata-rata Shopee. Kalau remnya belum, kelima nanti. Atau ketiga, kedua. Jadi teman-teman harus camkan itu. Kalau yang mau masuk ke optimasi gaspol juga, kita juga bilang, yang realistis. Ya. Kalau rata-rata yang di market itu 5, kita minta masuk ROAS-nya 20, ya kita bukan pesulap ya kan, kita bukan yang punya platform ya, kita bilang kita bisa iklan manual ya, kita nggak bilang manual lebih hemat kan. Manual bisa lebih scale up dan kita optimasi, tapi bukan lebih hemat sebenarnya. Jadi itu algoritmanya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah ini, tapi mungkin banyak di antara teman-teman di sini yang belum beriklan secara maksimal karena teman-teman takut untuk gaspol, teman-teman. Padahal kalau digas, memang iklannya akan biayanya lebih gede, tapi profitmu akan naik. Nah ini rata-rata dari Shopee, ya Shopee keluarin acos ya angkanya ya. Ya, tapi saya kasih tabel yang lebih simple. Nah, jadi rata-rata ROAS di Shopee untuk
Fashion misalnya, fashion bayi di 2 sampai 4 ya. Di pakaian pria 3 sampai 4. Di fashion muslim 2 sampai 4. Jadi kalau misalnya kamu udah 10 udah bagus, teman-teman. Kalau di gas saya yakin ke arah 5. Ke arah 4. Makanya kalau saya pernah share hasil 22, hasil 33 ya di ini ya. Terus ada yang komen ke saya, memang segitu bagus, Om. Menurut saya jelek. Ya kan? Ya kamu kan nggak tahu margin orangnya berapa. Ya mungkin marginmu ketipisan aja kali. ya kan kamu nggak tahu margin orang berapa kan. Jadi ROAS yang bagus berapa? Yang masih nutup marginnya ya, masih masuk marginnya. Jadi pertanyaannya, saat ini kamu ada di titik mana? Ya, titik mana yang ya belum tentu semuanya ada di titik gaspol ya. Mungkin ada di titik rem. Ya, kamu harus ngambil profit lah. Ya, kita UMKM, ya kita harus bisa survive lah ya. Nabung ya, jangan digas terus tapi nggak ada tujuannya. Nah, pertanyaan berikutnya. Untuk satu produk, misalnya kita mau setting iklan ya. Lalu GMV Max-nya tuh keluarnya seperti ini. Kan kalau GMV Max-nya auto ya udah auto ya. ROAS kan ada 7,4, 11, 13. Terus kamu mau bilang, saya udah habis kelasnya Om Botak ya, kelasnya gaspol nih ya. Saya mau iklan manual. Berapa? 7, 11, sama 13 ya. Kalau kamu mau manual, target ROAS-mu di berapa? Dengan produk yang sama. Saya mau target ROAS-nya 20 dari produk ini. Kalau saya manual. Mungkin nggak? Ataukah harusnya yang dari Shopee berikan ini udah berupa gambaran rata-rata kita akan ke arah mana? Ya, ini saya kasih ini aja, maksudnya pertanyaan, saya juga nggak bilang ini satu yang benar atau enggak, tapi pertanyaan aja. Gimana sih strategi kita dengan melihat seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kamu mau ngiklain satu produk, Shopee-nya kasih 2, saya ada produk yang 1, 2, 2, berapa. Dan saya manual, saya bilang saya mau 10 ya. Mungkin sulit ya teman-teman ya. Mungkin sulit. Karena Shopee sendiri udah nilai produknya ini emang bocuannya produk ini ya. Nggak cuan ini. Nggak cuan nih, gimana ya? Pertanyaan berikutnya, ya. Bagaimana caranya buat saya apabila saya udah sampai ke titik ini, titik yang remblong ini ya, kita bisa naikin lagi ROAS-nya ke tingkat berikutnya. Bagaimana caranya untuk menaikkan ROAS yang sudah turun? Ya ini jawabannya sebenarnya banyak ya teman-teman ya. Maksudnya banyak cara yang bisa kita coba, kita lakukan ya. Tapi teman-teman ya salah satunya ini kan ROAS keseluruhan toko ya. Misalnya kita coba cari produk hero baru lagi ya. Bisa pakai data pinter teman-teman untuk cari winning produk ya. Berikutnya turunin harga, itu naikin konversi teman-teman. Ya, gimana cara turunin harga dan menjaga margin? Ya nego quantity udah. Karena teman-teman kalau udah nyampe ke sana kan harusnya quantity udah dapat. Ya berarti mungkin harus bisa nego quantity, turunin, jaga margin dengan turunin harga ya berarti kita harus murahin ongkos produksinya, harga HPP-nya. Bundling atau buka toko baru buat saya. Ya. Sosmed, CPAS, ya, promosi campaign dan lainnya. Coba cari cara supaya naikinnya gimana. Jangan kalau udah mentok dipaksa terus ya. Pokoknya harus bisa naik gimana. So stres gitu ya. Teman di sini ngeliatin iklan harian, mingguan, bulanan atau nggak pernah gitu. Harian ya. Terus kalau misal hari ini jelek, kemarin bagus, gimana Om kalau kayak gitu? Om, modal kurangin. Kalau untuk penjualan, kalau misal hari ini jelek, kemarin bagus, stres nggak teman-teman? Tunggu beberapa waktu ya. Jadi jangan dibuka dashboardnya dulu ya. Nanti kalau udah bagus ya, ramai baru dibuka ya. Ya. Nah, kita ini jualan kan memang harus evaluasi per periode ya. Jadi kalau untuk iklan pun sama. Jangan teman-teman pantengin iklannya itu dan mengambil keputusan dan melakukan perubahan secara harian sih menurut saya. Ya. Tapi mungkin ini harus dibentuk sendiri polanya, setiap orang beda-beda.
Cuma menurut kita jangan sampai terlalu sering melakukan perubahan, bahkan jam-jaman ya. Mungkin waktu awal-awal tuh banyak seperti itu ya, liatin terus ya kan, seharian ngabisin waktu banyak banget seperti itu ya. Tapi mungkin seiring waktu, seiring teman-teman udah lebih nyaman, udah lebih pro dalam iklan, harusnya teman-teman udah bisa kasih waktu lah ya. Ya kita mau kasih sharing gini, misalnya ada salah satu klien kita yang jualnya barang-barang custom ya, yang sekali order tuh gede. Ya itu bisa iklan dari jam pagi sampai jam 10 malam, 100.000, 200.000, tapi nggak ada penjualan. Nah, kalau yang mentalnya nggak kuat, pasti matiin dong iklan. Jelek nih. Ya, boncos nih. Shopee untung mulu ya, misalnya. Ya kan? Tapi kalau yang udah biasa, mungkin udah biasa main itu tahu. Misalnya, oh ya ini biasanya orang-orang ordernya malam, ya kan? Ya, udah biasa boncos, ya, biasa boncos. Ya udah punya mental ya. Ya udah biarin, tiba-tiba mungkin jam 11 masuk orderan 1 juta. Wah, ketutup hari ini. Puji Tuhan ya, maksudnya ya. Aman hari ini. Ya, tapi banyak sekali iklan seperti itu. Untuk tanggal-tanggal sepi pun ya, sebenarnya bukannya nggak ada traffic sama sekali. Traffic ada, yang CO-nya aja nggak ada. Tapi kan mereka masukin ke keranjang kan. Itu masa-masa apa? Kita menabur benih. Investasi, ya. Teman-teman lihatin di dashboardnya, kalau selama angka pengunjungnya masih stabil, yang masukin ke keranjang masih stabil, harusnya kita tinggal berdoa aja pada waktu tanggal gajian, mereka check out. Karena yang masukin ke keranjang kan stabil. Kecuali sepimu itu nggak ada yang masukin ke keranjang. Karena waktu event, yang kita harapkan adalah konversi dari orang yang masukin ke keranjang untuk beli. Biasa gitu ya. Bukan dari orang yang baru nge-search langsung beli.